Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang membuat API JSON ya. Jadi saya pun punya format JSON ya. Nanti data JSON ini bisa ditampilkan di halaman web ya. Contohnya seperti ini ya. Saya punya data gempa bumi ya, di mana data gempa bumi ini adalah data yang dikelola oleh bmkg.go.id ya, bmkg.go.id. Nah, di sini terdapat dua format ya, XML dan JSON. Artinya apa? Artinya data ini bisa kita ambil ya, kita kelola ke dalam web kita. Misalkan yang gempa bumi ya, ini formatnya adalah JSON ya, autogempa.json. Ketika saya klik, nah informasi informasi terkait gempa tersebut formatnya seperti ini. Ada info gempa, gempa, tanggal dan sebagainya. Nah, bagaimana informasi-informasi ini akan saya tampilkan ke dalam web kita gitu ya. Kita udah buat web di mana web tersebut informasi terkait gempanya kita ambil dari situsnya bmkg.go.id nih ya melalui API si JSON ya. Nah, sebelum kita bagaimana menampilkan data tersebut, kita akan coba belajar bagaimana membuat format seperti ini ya, JSON seperti ini. Bagaimana sih membuatnya? Nah, misalkan saya punya database ya, saya punya database di sini. Saya punya database namanya praktikum. Di dalam praktikum ini saya punya tabel namanya data underscore mahasiswa. Data underscore mahasiswa ini memiliki atribut ya, ada ID, nama, NPM, alamat, nomor telepon ya. ID, nama, NPM, alamat, nomor telepon ya. Nah, data yang sudah di entry ini dapat diambil ya atau dikelola oleh orang lain itu bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membuat servicesnya melalui API ya. Salah satunya format yang kita gunakan adalah JSON ya, JSON. Terus bagaimana sih kita akan membuat JSON tersebut? Baik, akan saya coba praktekkan ya. Silakan dipraktekkan. Di sini saya gunakan PHP ya. Kita terlebih dahulu membuat file config-nya. Di sini saya punya folder di htdoc-nya adalah praktikum KEPL ya. Kemudian di sini saya punya file namanya config ya. Ininya PHP. PHP ya. Oke, kemudian di sini kita akan buat si variabelnya ya. DB host-nya. Karena kita gunakan localhost, maka ini isinya adalah localhost. Kemudian DB usernya. Nah, kalau misalkan usernya default, maka root ya. Biasanya root ya. Kemudian passwordnya. Nah, kalau misalkan defaultnya kosong, maka nggak jangan diisi gitu. Tapi kalau misalkan passwordnya ada passwordnya, silakan diisi ya passwordnya apa. Kemudian nama databasenya apa? Tadi nama databasenya adalah praktikum ya, praktikum. Kemudian kita buat koneksinya. Kita gunakan MySQL ya, MySQL connect ya, connect. Kita panggil hostnya. Kemudian kita panggil usernya ya. Usernya, passwordnya, kemudian database-nya ya. Nah, ini. Oke. Oke. Terus kita akan mengecek nih, kira-kira koneksi config yang kita buat tadi, apakah sudah terkoneksi atau belum. Kita gunakan kondisional ya, if MySQL connect ya, MySQL connect underscore error no-nya ya. Jadi kalau misalkan dia terdapat error, maka dia akan menampilkan echo mohon maaf gagal gitu ya. Gagal terkoneksi. Else echo berhasil ya. Jadi kalau dia misalkan terkoneksi, kalau ini apabila dia kondisinya adalah gagal ya. Gagal maka dia akan menampilkan ini. Kalau dia berhasil berarti config-nya sudah benar ya. Sekarang kita coba akses ya config-nya ya.
localhost saya buat namanya adalah praktikum KEPL ya. Praktikum KEPL, kemudian config.php ya. Nah, ini berhasil, artinya config-nya sudah benar ya. Eh, Passwordnya udah benar, nama database-nya sudah benar ya. Tapi kalau dia misalkan ada yang salah, misalkan ini praktikumnya praktikum satu ya, padahal nggak ada praktikum satu, maka di sini akan keluar error ya, errornya gagal, mohon maaf, gagal terkoneksi, errornya apa gitu ya. Saya balikin lagi ya. Oke, nah ini artinya udah berhasil ya, udah terkoneksi ya. Kita coba localhost praktikum KEPL, kemudian config.php berhasil ya, berhasil ya. Nah, ini saya komenkan ya, atau saya komen aja ya, komen. Artinya ini udah benar ya, config-nya udah benar. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana membuat JSON-nya ya. Jadi data yang ini, data semua field ini, ID, nama, NPM, alamat, nomor telepon, kita akan buat format JSON-nya ya. Oke, di sini saya akan buat eh, file baru ya. Kemudian saya coding PHP-nya. Kemudian di sini saya buat data JSON ya. Formatnya saya buat PHP. PHP ya. PHP. Oke. Oke, sekarang kita include-kan ya. Include file yang tadi namanya adalah config.php ya. Config.php. Kemudian di sini kita akan manggil query-nya ya, data sama dengan MySQL query. MySQL query. Oh, ini salah ketik saya. MySQL ntar ya. MySQL query ya. Gini ya, MySQL query. Kemudian saya panggil koneksi yang tadi ya, koneksi. Kemudian saya panggil seluruh datanya ya, select bintang from, nama tabelnya apa? Data mahasiswa ya. Siswa seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini kita gunakan while ya. While misalkan saya buat variabelnya adalah $d sama dengan, nah di sini ada MySQL fetch array ya. Fetch array. Ini saya tambahkan array berdasarkan variabel ini, data. $data ya, data. Kemudian di sini saya akan buat variabel item misalkan ya. Item ini berupa array ya, array. Di sini saya isi nama variabelnya adalah mahasiswa ID ya, ID ini berdasarkan data ID. Nah, kita lihat fieldnya ID-nya tulisannya besar apa kecil. Kita lihat I-nya kecil ya, ID. Berarti ini I-nya kecil. Nah, ini kita copy paste aja. Kemudian apa lagi? Misalkan nama, NPM, alamat, nomor telepon ya. Berarti ini nama misalkan. Ini terserah ya. Ini nggak mesti harus sama kayak saya yang ini ya. Terserah. Nama variabelnya bebas. Yang penting ininya. Ini harus sesuai dengan field ini. Jadi kalau nggak sesuai dia nggak bakal kepanggil gitu ya. Namanya tadi nama ya. Nama, kemudian NPM sama alamat ya. NPM. Nah, kalau mau semua data ya silakan dimasukin semua field ya, NPM. Tapi kalau misalkan fieldnya hanya nama sama NPM ya silakan aja gitu ya. NPM, terus alamat ya. Alamat. Kemudian yang terakhir nomor telepon ya, nomor telepon. Mahasiswa telp ya. Ini saya buat telp aja. Ini nomor telepon. Nomor underscore telp. Nomor underscore telp ya. Udah ya. Ini ya.
Oke, ini merupakan array ya. Array-nya seperti ini. Kita tutup. Oh, ini while-nya, sorry. While-nya bukan seperti ini ya. Buka kurungnya seperti ini ya. Sorry. Nah, ini. Kemudian tutup ini ya. Ini. Nah, ini bukanya ini, tutupnya ini ya. Oke. Kalau yang ini berarti tutupnya ini. Oke. Ini. Nah, sekarang kita akan buat si JSON-nya. Tinggal kita echo aja. Echo JSON encode ya. JSON encode. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan item. Dollar item ya. Seperti ini. Item. Nah, seperti ini. Jadi select bintang from data mahasiswa ini adalah merupakan data dari sini ya. Kemudian akan kita tampung ke dalam item array ya. Item array nilainya saya buat adalah mahasiswa ID, nama, NPM, alamat, telepon ya. Kemudian saya echokan JSON encode di sini. JSON encode. Sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Tadi namanya apa? Sebentar kita buka. Oh ini ya, data JSON.php namanya ya. Nah, ini ada yang error nih, line 9 kita lihat. Berarti sintaknya ada yang error di line 9. Sebentar. Oh, ini sorry, bukan titik koma. Ini harusnya koma ya. Maaf, 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 maaf. Ini harusnya koma, bukan titik koma ya. Koma ini. Sorry, sorry. Nah, ini nggak usah. Nah, seperti ini. Koma bukan titik koma, salah saya, sorry. Nah, nah seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Mahasiswa, ID-nya berapa, namanya siapa, NPM-nya apa, alamatnya berapa, teleponnya berapa. Nah, ini kita udah buat format JSON ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau misalkan format JSON ini kita sharing ya, kemudian orang lain akan mengambil data tersebut dan ditampilkan ke dalam web? Bisa, sangat bisa. Nah, inilah tutorial bagaimana membuat format JSON ya, format JSON seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat bagaimana kalau misalkan kita akan menampilkan ya data dalam bentuk tabel ya dari format JSON tersebut. Misalkan kita gunakan IP ya, sebenarnya bisa pakai localhost juga bisa. Nah, anggap aja API ya. Misalkan kita IP config ya, config. Nah, di sini saya punya IP 192.168.67.8 ya. 192.168.67.8. Nah, jadi ketika orang akses 192.168 titik berapa tadi saya lupa. 67 titik 8 ya, 8 slash praktikum KEPL slash apa tadi namanya tuh data JSON ya .php ya. Nah, ketika orang mengakses ini ya, nanti akan kita tampilkan ke dalam tabel web kita, itu bisa. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau ini kan udah ada DNS-nya ya, domain name-nya, name servernya udah ada. Kalau ini misalkan dalam bentuk IP ya, IP misalkan. Tinggal kita panggil, kita copy paste, tinggal kita buat ke dalam sebuah tabel. Oke, kita coba buat ya. Jadi data tabel ini kita akan tampilkan ke dalam tabel ya. Data ini ya, data JSON ini kita akan tampilkan ke dalam tabel ya. Kita coba buat ya. Nah, misalkan namanya adalah tampil data JSON. Ininya adalah PHP. Oke. Nah, misalkan ini adalah URL si JSON-nya ya. JSON URL yang tadi, IP yang tadi ya. Sebenarnya kalau mau pakai localhost juga bisa ya. Kalau yang ini juga bisa. Sama yang ini juga bisa. Misalkan yang ini aja ya. Ini ya. Ini. Kemudian kita akan mengambil filenya anunya apa namanya tuh URL tersebut ya. Kita buat variabel JSON data ya, data. Nah, di sini ada file kemudian get ya, get contents ya, contents. Nah, kita panggil ininya JSON URL-nya. Nah, kita taruh di sini.
Di sini ya, JSON URL. Nah, oke. Nah, ketika saya panggil ini ya, ketika saya mau echo kan, nanti akan nampil si format JSON yang tadi gitu. Jadi kalau ketika saya echo kan ya, dia akan menampilkan gitu ya formatnya ya. Nah, sekarang misalkan kita memastikan apakah data yang kita ambil tadi berhasil atau enggak. Kita pakai kondisional di sini ya. If jika misalkan ya dollar JSON datanya ya, jika JSON bernilai false ya, false ya, kita cek ya. Kalau dia false, maka dia akan menampilkan misalkan gagal mengambil data di JSON ya, ambil data JSON misalkan tulisannya seperti ini misalkan. Kalau misalkan dia nggak berhasil ya, sekarang kita coba jalankan berhasil nggak ya kira-kira ya. Kita ke sini kemudian tampil data JSON ya. Nah ini artinya berhasil ya, nggak ada tulisan gagal ya. Kalau mau ditampilkan bisa ditampilkan gitu ya. Nah sekarang kita akan decode ya. Yang ini kita encode ya, encode. Nah data yang encode tersebut kita akan decode ya, decode ya. Kita decode ya. Kalau kalau mau ditampilkan bisa ya, misalkan mau nampilin ya hasilnya apa sih kalau misalkan JSON data tuh isinya apa sih? Sama kayak yang tadi. Jadi ketika saya panggil ini ya. Nah, sama seperti yang kita encode yang tadi, yang ini ya, yang ini tadi sama gitu. Ketika ketika saya panggil nilainya ini ya, isinya apa sih? Ya, tadi data yang berasalkan dari sini gitu. Nah, sekarang kita akan coba data yang dari si JSON ini ya. JSON ini kita akan tampilkan ke dalam bentuk tabel ya, tabel ya. Kita buat echo ya, echo tharid ya, hit. Kemudian di sini saya echokan lagi th ID misalkan ya, ID. Sorry, ini salah, salah ini petik ya. Ini di sini, kemudian ID ya di sini ya. Petik dulu di koma. Ini saya copy paste aja ya. Sorry. Ini saya copy paste. Ada ID, terus ada nama gitu ya. Kemudian ada NPM ya, alamat gitu ya tadi ya, alamat, kemudian nomor telepon ya. Nah, sudah kita tutup. Oh, ini TR ya, sorry. TR-nya belum saya buka. Nah, ininya belum saya tutup ya, sorry. Oke, sekarang kita buat badinya ya. Titik koma, echo, T badinya ya. Nah, ini ya, kita buat badinya. Nah, di sini kita gunakan forage ya, forage. Forage variabelnya apa? Variabelnya adalah berdasarkan oh, ini belum saya buat ya, data ininya belum ya. Kita akan decode dulu di sini ya. Kita buat data sama dengan JSON decode ya. Decode. Apa yang di decode? Decode-nya adalah dollar JSON data. Nilainya adalah true ya di sini. True. Jadi yang ini ya, yang ini kita akan decode ya di sini.
akan ditampung ke variabel dollar data. Kemudian kita for each ya. Berarti ini adalah data. Nah, misalkan kita pakai alias saja ya. Aliasnya misalkan person ya. Atau DT boleh. Atau person lah. Person ya. Person. Person. Kemudian kita echokan. Echo kita tampilkan isinya. TD. Nah, kita panggil person. Person ya. Titik. Person. Kemudian ini adalah fieldnya apa yang mau kita ambil. Mahasiswa underscore ID ya. ID ya. ID. Titik. Petik. Slash TD. Ya, artinya yang ini dari mana sih? Dari ini adalah merupakan dari sini. Ini yang saya ambil itu adalah ininya, ya, ini. Oke, ini saya copy paste aja ya, biar cepet ya. Ada mahasiswa, ada ID, ada nama ya, nama, kemudian ada NPM, kemudian ada alamat gitu ya, alamat, kemudian ada telepon ya tadi ya, telepon. Kemudian saya tutup TR-nya. Ketiknya belum ya. Nah, kemudian saya tutup badinya ya. Echo T badinya saya tutup. Oh, tabelnya belum saya buka sebentar. Ininya belum saya echo tabel ya. Echo table. Lupa saya namanya table. Nah, kemudian di sini saya tutup echo-nya tabelnya. Oke, sekarang kita coba tampilkan ya. Kira-kira muncul nggak ya? Kita ke tadi sebentar. Ke tampil data JSON ya. Nah, muncul ya. Oh, cuman alamat sama nomor teleponnya belum kepanggil ya. Ini ada yang salah nih sebentar. Ada semacam kayak spasi ya sebentar. TR ID nama NPM. ID nama NPM alamat nomor telepon. ID nama NPM alamat nomor telepon benar. Oh, udah ya nih. Cuman ininya belum rapi ya. Harusnya ID-nya ke sini, namanya sini, NPM-nya ke sini, alamatnya ke sini ya. Kita kasih border dah coba tabelnya. Tabel border satu ya. Coba ya kita kasih satu. TR TH TH. TH-nya salah saya. Sorry. TH-nya ke sini nih. Bentar. Nah, ini harus ke sini. Nah, nah, nah ke sini. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi data yang format yang JSON tadi yang ini bisa kita tampilkan ke dalam tabel ya. Dengan JSON decode ya. Terus bagaimana kalau tampilannya biar menarik ya? Kita bisa gunakan Bootstrap ya. Jadi kan kalau ini kan standar ya, tampilannya kan standar ya. Kita bisa gunakan Bootstrap di sini. Bootstrap ya. Sebentar. Bootstrap. Bootstrap. Bootstrap table. Data table boleh. Data table. Nah, bentar. Ini lagi loading ya jaringannya. Jadi kita bisa buat tampilannya biar menarik gitu. Kalau ini kan standar ya. Oke, yang ini ya kita coba data Bootstrap 5 ini ya kita coba biar tabelnya agak menarik gitu ya. Kalau ini kan kurang menarik ya.
Nah, misalkan mau kita buat seperti ini ya, tabelnya seperti ini. Nah, kita akan panggilkan terlebih dahulu scriptnya ini yang ini ya, CSS-nya dulu. Ini kita panggil. Jadi di sini kita tambahkan di atas ya. Yang pertama adalah link untuk CSS-nya. Style. Ini CSS-nya, URL-nya ya, ref sama dengan. Nah, kita copy paste aja ya. Nah, ini harus syaratnya harus punya koneksi internet ya. Kalau nggak punya koneksi internet nggak bisa kepanggil ini ya. Kalau mau di-download ya silakan di-download ya. Berarti ya. Kalau ini yang versi untuk embed secara apa namanya luar ya, artinya internal ya. Internal harus menggunakan jaringan. Ini ya, link rel style sheet. Ya, udah ya. Nah, kemudian saya copy paste lagi satu lagi yang belum ya. Ini saya copy lagi sama. Ini untuk yang CSS yang bawahnya ini ya. Ini saya ganti. Kemudian kita panggil yang JS-nya ya, yang JavaScript-nya ini. JavaScript-nya berarti script ya. Script. Kemudian linknya ya, linknya src-nya kita copy paste aja. Satu, ini satu. Paste lagi. Dua. Dan terakhir, tiga. Tiga. Nah, kemudian kita akan memanggil ID-nya ya. Kalau kita lihat HTML-nya kan di sini ada ID-nya adalah example-nya. Tapi ini terserah ya, mau example, mau yang lainnya terserah. Ini saya copy aja ya. ID-nya saya copy, saya taruh di sini ya, yang di tabel ini. Nah, kemudian di sini ada ID-nya example di sini. Nah, example itu ada nggak ya di sini ya? Kita lihat. Kalau ada kita tinggal copy paste. Kalau nggak ada berarti kita buat. Oh, belum ada ya. Berarti kita buat ya. Berarti yang di sini kita buat script-nya, script aja script. Di sini dolar dokumen di function ya, function. Kemudian di sini nama ininya tadi adalah example ya, sorry, example ya, dolar ID-nya adalah example data table ya, data table. Nah, seperti ini ya. Jadi ini harus konsisten ya, ID ini dengan ini harus sama. Kita coba lihat ya, kira-kira udah berhasil atau belum ya. Kalau belum berhasil berarti ada kode yang kurang atau ada yang salah. Nah, ada tampil ya seperti ini ya. Jadi kita akan menghubungkan ke Bootstrap data table ya. Jadi tampilannya seperti ini, agak lebih menarik kan daripada yang tadi gitu. Nah, ini bisa di sorting gitu ya, bisa di searching gitu ya. Sungai liat gitu ya. Dia akan memfilter gitu. Nah, inilah ya tutorial bagaimana membuat API ya, kemudian bagaimana membaca API yang kita buat tadi. Nah, nanti untuk yang tutorial selanjutnya bagaimana kita akan menampilkan data yang ada di BMKG ya, tutorial selanjutnya ya. Nah, sekarang tutorial yang saat ini adalah silakan dicoba dulu bagaimana membuat API, kemudian bagaimana cara membacanya ya. Jadi di sini saya ulangi lagi ya, saya punya tabel, nama database-nya adalah praktikum, nama tabelnya adalah data underscore mahasiswa, di mana di sini saya punya field ya, ada ID, ada nama, ada NPM, ada alamat, ada nomor telepon, ya isinya seperti ini.
dan ada ID, nama, NPM, alamat, nomor telepon, ya isi seperti ini. Jadi data ini bisa diambil oleh orang lain gitu ya, karena bersifat misalkan publik gitu ya. Contohnya kayak BMKG ini ya. Jadi BMKG ini kita bisa kelola ke sebuah aplikasi yang akan kita buat tuh bisa. Nah, terus setelah saya akan buatkan terlebih dahulu config-nya ya. Saya akan mengkonfigurasi konfigurasinya. Kira-kira database-nya udah terkoneksi belum? Parameternya udah sesuai belum ya? Kita buat seperti ini, localhost root, kemudian nama database-nya kita konekin. Kita coba ya, kita coba seperti ini tadi. Balikin lagi ya, nah seperti ini. Kalau misalkan ternyata trouble ya, ternyata misalkan tidak terkoneksi ya, kita cek errornya apa gitu ya. Nah, namun kalau dia berhasil, berarti ini udah bener gitu ya, konfliknya udah bener gitu ya, namanya udah bener gitu ya, Eh, nama usernya udah bener, nama database-nya udah bener gitu ya, seperti itu. Ini saya komen ya. Nah, kalau udah selesai, kita akan buat bagaimana membuat format JSON-nya ya. Kita include-kan config PHP yang tadi ya, kemudian di sini query seperti biasa ya, query si database-nya, saya select bintang from data mahasiswa ya. Jadi saya akan menampilkan seluruh data berdasarkan nama tabelnya adalah data mahasiswa. Seluruh data berdasarkan nama tabelnya adalah data mahasiswa. Kemudian saya while-kan, kemudian saya fetch array, nilainya saya tampung ke dalam sebuah array namanya item, di sini ya item. Seperti ini ya, ada mahasiswa ID, mahasiswa nama, mahasiswa NPM, alamat, telepon ya. Yang ini adalah berdasarkan database yang ini ya, ID, nama, NPM, alamat. Telepon ini adalah database. Kemudian di sini saya punya JSON encode ya, encode berdasarkan si variabel ini. Jadi harus sama. Nah, kemudian kita jalankan ya, kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika kita jalankan hasil JSON-nya seperti ini, ya seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan ya, misalkan datanya udah kita buat, JSON-nya udah kita buat, orang lain mau mengambil data kita ya, dia mau bentuknya ke dalam tabel, ya sama konsepnya ya. Kita buat tampil JSON, kita di sini kita ambil URL-nya apa ya, alamat API-nya apa. Kemudian di sini ada file gets contents ya, berdasarkan URL-nya apa. Nah, kalau misalkan hasilnya misalkan ada yang false, berarti dia gagal mengambil data JSON ya. Ya. Tapi kalau dia berhasil ya, tinggal kita ecokan aja ya, dia akan menampilkan field seperti ini, format seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada JSON decode ya, yang ini adalah encode, yang ini adalah decode ya. Jadi kan kita decode. Dan di sini saya akan buat tabelnya ya. Tabelnya ada ID, nama, NPM, alamat dan sebagainya. Kemudian dollar data ini adalah berdasarkan variabel ini. Kemudian saya aliaskan sebagai person. Ya. Kemudian saya panggil isinya. Nah, ini yang mahasiswa ID, mahasiswa nama, mahasiswa NPM, alamat, tel. Nah, ini dari mana? Itu adalah dari berdasarkan format JSON-nya. Yang ini tadi. Nah, ini. Jadi harus sama ya. Kalau misalkan berbeda, dia nggak bisa kepanggil gitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih agar tabelnya menarik ya? Kita bisa gunakan data table bootstrap ya, yang ini. Yang ini. Nah, ini udah ada ya. Tinggal kita panggilkan link CSS-nya, kemudian JavaScript-nya tinggal kita panggil di ID-nya ya. Jadi ini saya panggil seperti ini. Linknya saya panggil, script JavaScript-nya saya panggil. Cuman ini harus pakai koneksi internet ya, karena dia bersifatnya eksternal ya. Eksternal, nggak saya download gitu ya. Nggak saya download gitu ya. Setelah itu saya buat ID-nya seperti ini ya, kelasnya seperti ini, kemudian saya panggil seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan ya untuk praktikum mata kuliah KIPL ya, silakan. Nah, misalkan format JSON-nya ya, misalkan mau kita rubah ya, misalkan ada suatu kondisi true atau false, misal berhasil atau gagal itu juga bisa ya. Jadi misalkan di dalam apa namanya tuh kevalidan ya. Misalkan saya punya resultnya ini berhasil atau enggak itu bisa kita buat. Konsepnya sama.
Nah, nanti untuk praktikum selanjutnya kita akan coba menampilkan ya data dari BMKG, dari data BMKG seperti ini ya. Nah, dari yang ini kira-kira kita tampil ke dalam database, ke dalam database, ke dalam tabel bagaimana? Ya, itu selanjutnya seperti itu ya. Nanti akan saya coba buat tutorialnya. Yang ini silakan dicoba dan dipraktikkan terlebih dahulu ya. Cara membuat API JSON, kemudian cara menampilkannya ke dalam tabel ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga berhasil.